Apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita melanjutkan cerita Donghua Battle Truck Devon. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Setelah pertempuran berakhir, avatar jangkrik emas tidak hanya melahap 10 hati biru para Raja Roh, tetapi juga seluruh kekuatan 10 Raja Roh. Sehingga Rana Avatar Jangkrik Emas secara mengejutkan telah mencapai tingkat kelima keabadian dewa. Namun secercah wawasan yang melintas di mata Xiaoyan. Membunuh para Raja Roh bukanlah tujuannya, tetapi dia ingin mengungkap sosok yang berada di belakang para Raja Roh. Dan itu adalah tujuan dari misi Xiaoyan kali ini. Sekarang, kabut biru yang menyelimuti Xiaoyan segera menghilang dengan sendirinya. Sedangkan Goyan dan Damo, mereka juga telah mencoba yang terbaik untuk mematahkan batasan kabut biru sebelumnya, tetapi tampaknya masih sia-sia. Tepat ketika kabut biru menghilang dan sosok Xiaoyan terungkap, saudara-saudaranya segera juga bergegas maju menghampirinya. Adik ke-9, apakah Anda baik-baik saja? Pada saat ini Rancang ada tatapan khawatir di matanya. Dia memegang bahu Xiaoyan dan menguncangnya. Kemudian dia bertanya, "Kakak senior Rancang, saya baik-baik saja." Jelas Xiaoyan bisa merasakan kakak-kakak seniornya benar-benar khawatir. Karena ini semacam memang terlalu berisiko. Dan mereka masih belum membuat rencana yang matang untuk perjalanan ini. Kita harus segera kembali ke alam dewa kuno karena kita tidak bisa berlama-lama di sini, kata Keyun dengan alisnya yang berkerut. Bagaimanapun, semua yang baru saja dialaminya begitu terburu-buru dan benar-benar di luar kendali, yang membuat kakak-kakak senior Xiaoyan ketakutan. Adik ke-9, di mana para Raja Roh yang aneh itu? 3 dewa-dewa mengamati ke sekeliling mereka dengan waspada. Tapi mereka tidak menemukan keberadaan para Raja Roh yang terlihat. Jadi mereka bertanya, "Mereka semua telah saya bunuh." Mendengar apa yang dikatakan Xiaoyan, semua mata kakak-kakak senior tertuju pada wajah Xiaoyan dengan tak percaya. Bahkan saat menatap ekspresi acuh tak acuh Xiaoyan, mereka mengira Xiaoyan sedang bercanda. Adik ke-9, ayo pergi, ini bukan waktunya untuk bercanda. Bahkan Keyun tidak percaya Raja Roh ini begitu mudah dibunuh oleh Xiaoyan. Mereka semua sudah mati, jadi tidak perlu terburu-buru. Jadi kita harus menunggu sedikit lebih lama. Lagi pula kita datang ke sini untuk bertemu seorang teman. Setelah selesai berbicara, Xiaoyan tak menjelaskan lebih lanjut, tetapi kekuatan jiwa alam kekosongannya menyapu ke seluruh kehampaan di sekitar. Dan secara mengejutkan, Xiaoyan tidak melihat keberadaan sosok yang dia cari. Sedangkan di Istana Surgawi, perubahan yang mengguncang bumi sedang terjadi. Karena dimanapun awan ungu gelap bergulung-gulung, semua sosok langsung tersapu ke dalam awan tersebut. Dan mereka adalah para hantu roh yang tidak memiliki jiwa. Dengan mata mereka yang seperti boneka, sehingga mereka tidak lebih dari mayat berjalan, yang dikendalikan oleh Istana Surgawi. Namun Istana Surgawi juga menyimpan banyak rahasia, bahkan mengenai kejatuhan Sun Shang dan Seisun. Hanya saja tak seorang pun tahu kebenarannya. Mungkinkah seseorang sekuat Sun Shang diracuni sampai mati? Dari sudut pandang Xiaoyan saat ini, tiba-tiba sebuah pertanyaan ini muncul di benaknya. Tapi pertanyaan ini juga rasanya agak konyol. Apalagi dengan kondisi yang mulia saat itu. Bahkan jika itu adalah avatar yang mulia dengan secercah jiwanya, akan dibutuhkan racun yang tak terhitung jumlahnya untuk membunuhnya. Terlebih lagi, dengan kecerdasan yang mulia, mustahil bagi siapapun untuk membuat yang mulia diracuni. Oleh karena itu, kebenaran di balik kematian yang mulia mungkin hanya diketahui oleh ratu. Tapi sebelumnya, Xiaoyan juga sempat mencurigai Seisun, karena hanya dia yang bisa melakukannya. Hanya saja Xiaoyan juga bertanya-tanya, apakah keduanya yang dulunya orang terkuat teratas di dunia benar-benar telah jatuh? Atau mungkin mereka begitu bosan sehingga mereka mengubah 9 dunia utama menjadi papan catur?
dan menjadikan semua makhluk hidup menjadi bidak catur, dan mereka berdua mengendalikan dunia untuk kesenangan mereka sendiri. Meskipun pemikiran seperti itu mungkin terdengar omong kosong, tanpa melihat kebenarannya, tapi alasan mengapa Sioyen berani membuat asumsi yang begitu berani. Karena seiring bertambahnya kekuatannya, Sioyen juga menyadari semakin banyak kejadian yang menyimpang. Sehingga kebenaran yang dulu Sioyen pikir telah dia ungkap, sekarang terasa berlawanan. Mustahil, kenapa Chang Meishi tidak menyelamatkan mereka kali ini? Bagaimanapun mereka hanyalah pion Anda. Pada saat ini, Sioyen menatap kehampaan dan berbicara tanpa target, yang membuat para kakak seniornya menoleh. Mencari orang yang sedang diajak bicara Sioyen. Apakah Anda merasakannya? Bisik rancang kepada Keyun. Namun Keyun menggelengkan kepalanya sehingga yang lain juga bertukar pandang. Tapi mereka juga menggelengkan kepala sehingga suasananya berubah menjadi tegang. Jadi, selain ketenangan Sioyen yang santai, para kakak senior Sioyen tetap waspada, siap bertarung kapan saja. Namun, setelah beberapa saat masih tidak ada gerakan yang membuat Sioyen sedikit mengernyit. Sepertinya orang itu tidak ada di sini. Mendengar kata-kata Sioyen, rancang terhuyung lalu menatap Sioyen dengan tatapan aneh. Adik ke-9, tadi Anda berbicara dengan siapa? Saya pikir orang yang berada di belakang istana surgawi seharusnya ada di sini, tapi sepertinya dia tidak ada di sini. Mungkin ada yang salah, kata Sioyen sambil tersenyum. Rancang merasa seperti bola kempes, langsung rileks. Bagaimanapun ini pertama kalinya dia berada di istana surgawi. Sekarang bisakah kita jalan-jalan? Tepat saat rancang hendak berjalan-jalan, awan di atas bintang tiba-tiba mulai menggulung, lalu langit tampak runtuh. Kemudian aura menakutkan menyelimuti Sioyen dengan rasa berdebar yang kuat. Menarik, Anda benar-benar menarik. Pupil mata Sioyen tiba-tiba mengecil dan kehampaan mulai terdistorsi. Kemudian sebuah bayangan hitam dan topeng buram dengan pupil samar terlihat di atasnya. Dan Sioyen segera menyadari bahwa ia tak lagi berada di tempat yang sama dengan para kakak seniornya. Dan sosok Sioyen tiba-tiba menghilang. Namun perasaan asing yang kuat muncul di sini, terasa nyata namun tak terlihat. Pada titik ini, mata Sioyen berkilat tak terlihat. Kemudian dia segera melangkah maju dan dengan hentakan kaki yang menggelegar, ia tiba-tiba muncul di lokasi itu. Karena Sioyen ingin melihat apa yang akan Chang Meishi lakukan. Jika ia berhadapan langsung dengan mereka, atau akankah mereka tetap tidak mengambil tindakan? Tepat saat Sioyen mendekat, beberapa bayangan hitam tiba-tiba menghilang. Kemudian mereka muncul kembali sekitar 100 kaki dari Sioyen. Kemudian Sioyen tiba-tiba melangkah maju beberapa langkah. Tapi mereka selalu menjaga jarak yang sama. Bahkan secepat apapun Sioyen bergerak itu masih sia-sia. Kali ini tujuan sebenarnya Sioyen bukanlah untuk membunuh Sutong, tetapi untuk melihat apakah dia bisa melawannya dengan kemampuannya saat ini. Lagi pula Sioyen juga ingin mencari jawaban untuk mengkonfirmasi satu hal. Alasan topeng Chiu Geng muncul di tangannya adalah karena Chiu Geng dari 9 anggota Chang Meishi apakah sedang mempermainkannya dirinya sendiri, bahkan dengan mengorbankan nyawanya sendiri. Tentu saja mungkin juga Chiu Geng yang berasal dari 9 orang ini tidak mati, tetapi telah menjadi orang luar yang memungkinkan Sioyen menjadi pemain dalam permainan, kemudian mempermainkannya untuk bersenang-senang. Pada saat ini, Sioyen tiba-tiba melintas. Kemudian sesosok aneh muncul dengan sebuah topeng dengan 9 mata muncul di telapak tangannya. Sutong, Anda sudah melewati batas. Sambil berteriak, sosok itu perlahan-lahan memasang topeng di wajahnya sendiri. Dalam sekejap, wujud sosok itu berubah. Dan samar-samar sosok di balik jubah hitam. Sosok Chang Meishi menjadi jelas. Tapi itu bukan sosok ilusi. Dan mereka seperti Sioyen, mereka benar-benar keberadaan di antara 9 dunia atau lebih jauh lagi. Maaf, kali ini Anda memergoki saya.
Tapi sepertinya Anda juga telah menipu saya. Jadi Anda menang dalam permainan ronde ini. Sutong tertawa terbahak-bahak dan meminta maaf kepada Xiaoyan. Namun suaranya terlalu aneh, sehingga Xiaoyan tidak bisa membedakan suara tersebut. Adapun sosok yang mengenakan topeng 9 mata milik Xiaoyan itu adalah iblis. Karena saat meninggalkan aula 10.000 iblis, Xiaoyan membawa salah satu dari mereka bersamanya. Jadi tindakan ini sudah direncanakan sejak lama. Meskipun mungkin itu hanya tipuan, tetapi itu adalah taktik umum yang digunakan oleh divisi Changmei. Jadi Xiaoyan sendiri bahkan merasa tidak bisa memahami kelompok anggota divisi Changmei ini. Tapi karena ia telah bergabung dan permainan mereka, jadi Xiaoyan tidak perlu takut. Nah, demikianlah video hari ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya ya. Bye-bye.